yang harus saya ingat itu sebegitunya ya perjuangan seorang ibu, seorang ayah untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Assalamualaikum, tidak pernah lupa saya mendoakan siapapun yang menonton video ini selalu sehat, selalu bahagia. Kenapa saya selalu mendoakan siapapun untuk sehat dan bahagia? Karena saya juga ingin mendapatkan kesehatan, mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan dengan mendoakan orang lain, itu berarti saya sedang mendoakan diri saya sendiri. Amin. Hari ini tanggal 22 Desember 2020 bertepatan dengan Hari Ibu. Memang sih betul yang sering dikatakan bahwa ngapain nunggu tanggal 22 Desember gitu, tiap hari juga hari kita untuk ibu. Bener sih, tapi untuk orang yang masih lemah iman seperti saya, kadang-kadang perlu diingatkan ya. Tadi pagi tiba-tiba anak saya memeluk saya dan mengucapkan selamat hari ibu. Nah, ternyata hal yang sederhana seperti itu membuat saya bahagia, membuat saya senang. Jadi apa salahnya di hari ibu ini kita doakan untuk semua ibu di seluruh dunia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di dunia sampai akhirat. Khusus saya pribadi, tentu saja sebagai anak yang merasa selalu merepotkan Simbo saya panggil ibu saya Simbo ya, selalu merasa merepotkan dari kecil sampai saya punya anak kecil, bahkan masih berlanjut sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah ampuni saya dan mudah-mudahan Allah beri saya kesempatan untuk bisa sedikit berbakti kepada Simbo saya. Jadi berkaitan dengan saat saya kecil, tentu sajalah yang mengandung, melahirkan, menyusui itu pasti ibu, dan itu adalah tugas ibu yang tidak bisa digantikan oleh ayah. Dan tidak hanya itu, ternyata jangankan yang sudah menjadi tugasnya, yang bukan tugasnya saja, ketika bapak saya pada saat itu sudah mulai sepuh ya, sudah tidak bisa bekerja keras lagi gitu, sementara anak-anak tetap perlu biaya pendidikan dan sebagainya, ternyata ibu yang maju gitu ya. Jadi luar biasa, ibu tidak pernah mengatakan ini tugas ayahmu, aku nggak mau tahu, itu tidak pernah. Tetapi waktu itu saya ingat banget awal ibu mulai jualan kelontong ya, jualan apa saja untuk membantu ekonomi keluarga saya, dan akhirnya alhamdulillah anak-anaknya sekolahnya selesai. Dan selama sekolah pun banyak sekali yang ibu lakukan untuk anak-anaknya. Kalau mendoakan sudah tidak perlu dipertanyakan ya, pasti dimanapun seorang ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi yang pasti ada beberapa kenangan-kenangan ya yang mungkin bisa kita ceritakan, kita bagi untuk orang lain agar lebih menyayangi ibunya. Saya sudah tulis di buku saya Sarjana Mesin Jahit bahwa saya pernah itu ketika perlu biaya yang cukup banyak untuk kuliah, sementara orang tua saya mungkin sedang kebutuhan yang lain juga banyak. Dan malam-malam ibu saya betul-betul berusaha mencari gimana biar besok pagi saya berangkat ke kampus bisa dapat ongkos gitu ya. Akhirnya pagi-pagi benar-benar itu uang selembar 100.000 dikasih ke saya untuk ongkos ke kampus, sementara saya tidak tahu ya pada saat itu bagaimana bapak dan simbol saya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya ya. Tapi ya namanya di kampung ya, alhamdulillah sih ada saja gitu, dari kebun mungkin banyak yang bisa dimakan. Tetapi yang harus saya ingat itu sebegitunya ya perjuangan seorang ibu, seorang ayah untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Dan itu hanya satu di antara beberapa perjuangan-perjuangan yang luar biasa untuk mendukung pendidikan anak-anaknya. Dan setelah saya lulus kuliah kemudian bekerja pun bukan berarti saya berhenti untuk merepotkannya. Contoh saja begitu saya menikah kemudian hamil dan melahirkan gitu, walaupun saya sudah berusaha untuk menyembunyikan, gak ngabarin dulu, sepakat sama suami nanti ngabarin saudara, ngabarin keluarga kalau sudah lahir saja ya, biar tidak merepotkan gitu, apalagi jaraknya yang cukup jauh, transportasinya juga luar biasa, penuh perjuangan gitu. Jadinya kita memang tidak ngabari, tapi ternyata firasat seorang ibu sangat kuat. Walaupun saya tidak ngabari kalau kondisi sudah dipidan dan sudah mulai mulas-mulas, tetapi ternyata kakak saya langsung ngabarin ibu sudah jalan menuju ke Bekasi dari Purworejo dengan perjalanan yang tadi luar biasa, karena dari kampung saya sampai ke tempat adanya bis itu cukup jauh dan belum ada transportasi yang rutin gitu, harus ngojek kalau nggak salah. Jadi begitu pas lahiran juga
yang siap sedia, samping suami tentunya ya, karena ini saya sedang membahas tentang ibu, jadi bukan berarti suami tidak gitu. Suami tentu saja sudah menemani saya, mengantar saya ke bidan juga tentu saja suami gitu. Tapi artinya dalam kondisi sudah menikah pun, yang istilahnya sudah dalam tanggung jawab suami, ternyata ibu saya tetap ada untuk anak-anaknya. Jadi ibu saya nyampe ke Bekasi, kemudian yang menemani saya sekali lagi di samping suami itu ibu saya menemani saya lahiran. Kemudian setelah lahiran pun tidak berhenti untuk merepotkan. Jadi yang ngurusin anak saya dari kecil ya, karena saya anak pertama, belum bisa mandiin, belum bisa apa-apa ya ibu saya. Walaupun pada saat itu saya ada pembantu ya, tidak istilahnya semua kerjaan diserahkan ke ibu, tapi yang banyak membantu, yang ngajarin saya ngerawat anak, ngurusin bayi itu tetaplah simbok saya. Di samping itu kembali masalah keuangan juga sama ya, walaupun sudah menikah, sudah berumah tangga gitu, namanya seorang ibu itu sesekali menanya bagaimana keadaannya, sehat, keuangannya sedang bagaimana gitu. Jadi kalaupun kita bilang nggak punya uang, simboklah siap membantu gitu ya, dengan simpanan-simpanannya gitu. Karena biasanya kalau orang tua itu pintar nyimpen ya, kalau kita kan shopping mulu, jadi jarang nyimpen gitu. Jadi ketika kita sudah memiliki suami dan dikatakan bahwa kewajiban kita yang pertama itu adalah berbakti kepada suami, bahkan tergeser ya kewajiban kita berbakti kepada orang tua, tetapi sebenarnya itu adalah ujian bagi kita, ujian bagaimana kita sebenarnya harus tetap menyayangi orang tua, tetapi tanpa mengabaikan kewajiban utama kita, yaitu untuk berbakti kepada suami. Nah, sebenarnya yang paling tepat kalau menurut saya itu adalah justru kita ajak bareng-bareng suami kita untuk ayo dong sama-sama berbakti kepada orang tua kita. Karena walaupun kita memiliki kewajiban yang utama untuk berbakti kepada suami, melebihi kewajiban kita berbakti pada orang tua, tetapi tetap saja bukankah begitu suami menikah dia juga harus berbuat adil? Kalau suami tetap dia yang paling utama kepada ibunya, tetapi harus bisa menganggap sama antara ibu dan mertuanya. Nah, akhirnya sama kan, berarti mending bareng-bareng saja, baik suami maupun istri sama-sama menghormati, menyayangi orang tua dan mertuanya. Kecil merepotkan, selama belajar merepotkan, lahiran merepotkan, sudah punya anak juga merepotkan. Nah, apalagi apakah sudah selesai? Ternyata tidak ya. Setiap saat ada kabar keluarga saya sakit, anak saya sakit, suami saya sakit. Ternyata simbok saya juga termasuk orang yang paling cepat ya, gerak cepat ya, paling cepat untuk sampai di rumah saya, walaupun jaraknya Purworejo Bekasi. Jadi perjalanannya juga penuh perjuangan, tetapi itu tidak menghalang niatan beliau untuk terus menyayangi anak-anaknya, terus selalu ada mendampingi anak-anaknya dalam kondisi apapun. Nah, itulah yang harusnya kita contoh, itulah yang harusnya kita tiru ketika kita menjadi seorang ibu, tulus banget, yang penting pengen menyayangi tanpa berpikir balas budi apa enggak ya, membalas apa tidak ya gitu. Tapi ternyata tidak sama sekali. Yang penting seorang ibu itu selalu tulus berbuat dan berbuat untuk anak-anaknya. Mungkin prinsip beliau yang membalasnya nanti langsung Allah Subhanahu wa taala, tidak harus balasan itu berasal dari anak-anaknya itu ya. Jadi intinya dari kecil sampai saya punya anak kecil sampai sekarang, yaitu sudah tua atau menjelang tua, itu terus saja merepotkan ibu saya. Dan pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat simbok saya, sudah menjadi ibu yang terbaik, sudah menjadi pendidik yang terbaik, sudah menjadi teladan yang terbaik, dan sudah menjadi sahabat yang terbaik, sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan saya dan semuanya bisa mencontoh, bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya, bagi anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan kebahagiaan untuk ibu di seluruh dunia, khususnya untuk simbok saya. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau berikan beliau kebaikan dan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan siapapun yang sedang menonton video ini, ayo sayangi ibu kita, sayangi ibu kita, sayangi ibu kita.
Tidak terbatas di hari ibu saja, tetapi setiap saat, setiap ada kesempatan kita sayangi ibu kita, kita hormati ibu kita bahagiakan sesuai dengan kemampuan kita. Minimal tidak pernah kita lupa untuk mendoakannya. Tidak ada alasan untuk tidak mendoakannya, karena mendoakan adalah sesuatu yang paling mudah dan siapapun bisa mengerjakan. Doakan ibu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.